kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak nanti. Salah satu bentuk untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memahami sejarah perjuangan orang yang telah dahulu mendahului kita. Di antaranya sekarang ini kita berada di bulan Muharram yang bertepatan dengan bulan Agustus. Di bulan Muharram ini ada sebuah peristiwa penting, ada sejarah perjuangan besar yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah artinya pindah menuju yang lebih baik. Sedangkan di dalam bulan Agustus ini ada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk menuju yang lebih baik tentunya diperlukan perjuangan untuk menuju kesuksesan. Adapun ukuran sukses bagi orang yang beriman ini adalah muaranya sukses dunia dan sukses akhirat. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, ada 3 golongan manusia untuk menuju kesuksesan. Yang pertama, golongan manusia yang sukses duniawi. Orang seperti ini dari segi ekonomi tidak ada masalah, ekonominya lancar, semua yang diinginkan pasti akan dicapai dengan mudah. Namun kita kadang melihat orang yang seperti ini masih banyak melalaikan tugas-tugas ibadah yang sudah diwajibkan oleh agama Islam. Padahal ngakunya Islam, tetapi dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh agama Islam, mereka masih banyak lalainya. Padahal dari segi kenikmatan, dari segi kelebihan, mereka sudah dikasih kenikmatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah sukses ukhrawi. Sukses ukhrawi ini, orang yang seperti ini ibadahnya luar biasa, namun kadang-kadang secara duniawi ekonominya masih belum seperti apa yang diharapkan. Kelompok yang ketiga adalah orang yang dikatakan sukses dunia dan akhirat. Ini adalah orang yang kelihatannya enak di dunia tanpa ada masalah ekonomi, tetapi dia tetap konsisten istiqomah menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering minta kepada Allah, kita pengen sukses dunia, kita pengen sukses akhirat. Lalu bagaimana kuncinya supaya kita ini bisa menggapai semuanya, bisa sukses dua-duanya? Ada 3 hal, ada 3 kunci yang harus kita pahami. Yang pertama, supaya kita menggapai sukses dunia akhirat, kita harus ingat bahwa tujuan hidup kita sudah diingatkan oleh Allah, bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, kita diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang difirmankan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu apa? Definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala macam bentuk ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini artinya mengarahkan lisan kita, mengarahkan perbuatan-perbuatan kita, semuanya kita arahkan menuju amal, menuju hal-hal yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita dikasih lesan, mari kita gunakan lesan ini untuk berbicara yang baik-baik. Kita harus meninggalkan pembicaraan yang kurang baik. Kita bisa bergerak, mari kita gunakan gerakan-gerakan ini menuju gerakan yang baik. Jangan kita gunakan gerakan-gerakan menuju gerakan yang tidak baik. Ini kunci yang pertama. Yang kedua, kunci yang kedua adalah kita harus selalu optimis dalam bertindak. Kita harus selalu optimis dalam berbuat. Optimis ini dalam bahasa kita adalah bahasa husnudzon, selalu berprasangka baik. Jangan sekali-kali kita berprasangka jelek, karena berprasangka jelek ini akan mengurangi semangat kita dalam menjalankan apapun. Kalau kita punya tujuan, mari kita optimis, kita harus husnudzon bahwa apa yang kita kerjakan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah selalu mengingatkan kepada kita, Allah selalu memerintahkan kepada kita, jangan lupa kita ini disuruh minta, disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah kalian kepadaku, pasti akan aku ijabah, pasti akan aku kasih apa yang engkau minta. Artinya kita harus selalu optimis, jangan sampai kita pesimis. Apalagi kita putus asa. Kita tidak boleh putus asa, karena putus asa ini larangan keras bagi orang Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tayasu mir rauhillah, dan jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tujuan yang luhur para pejuang-pejuang negara kesatuan Republik Indonesia, Indonesia bisa merdeka ini adalah pertama didorong oleh keinginan yang luhur, sehingga dengan keinginan yang luhur itu Allah menurunkan rahmatnya. Maka jelas di dalam Undang-Undang Pembukaan Dasar 1945 dikatakan bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menurunkan rahmat? Karena para pejuang punya keinginan luhur dengan optimis bahwa perjuangan-perjuangan ini akan membuahkan hasil yang akan dicapai, hasil yang baik, hasil yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai apa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Kata Allah, wa rahmati, adapun rahmatku, wasiat itu meliputi kulla syai'in, terhadap segala sesuatu. Rahmatnya Allah ini meliputi semua sesuatu. Fasa aktubuha, maka Allah akan tetapkan, Allah akan berikan kepada siapa? Lillatina, kepada orang-orang yattaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen dapat rahmatnya Allah, syarat utamanya kita harus berusaha menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk takwanya wa yu'tunaz zakah. Ini adalah wujud takwa kita kepada Allah dengan mau mengeluarkan sebagian harta kita untuk kita infakkan, untuk kita zakatkan, untuk kita sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena kita dikasih kelebihan, maka kita punya kewajiban untuk membantu yang kurang. Kita dikasih kesehatan, maka kita dikasih kewajiban untuk membantu orang yang sakit. Kita dikasih hidup, maka kita punya kewajiban untuk membantu orang yang mati. Maka sekali lagi, mari kita optimis, kita jemput masa depan kita dan dengan yang yakin, karena al yakin la yuzalu bisak. Yakin ini bisa menghilangkan keraguan-raguan. Kunci sukses yang ketiga yaitu dengan sabar dan tawakal. Tentunya setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin, kita berusaha sudah sekuat tenaga kita, tentunya kita juga akan menemui namanya kendala atau halangan atau rintangan. Itu sudah hal yang biasa, karena
ujian, kendala, rintangan ini diwujudkan untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Sesungguhnya besarnya balasan ini ditentukan dengan besarnya ujian. Semakin besar ujian kita, maka akan semakin besar balasan yang akan kita terima. Maka dari itu, mari kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Jangan kita berpangku tangan, berdiam diri untuk mendapatkan kesuksesan itu. Karena Islam tidak melarang kita untuk kaya. Islam menganjurkan kita menjadi orang kaya. Ini sesuai apa yang disabdakan Rasulullah. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kata Rasul, bekerjalah untuk duniamu, berusahalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Tetapi kamu harus ingat, bekerjalah, beramallah, berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Mudah-mudahan ini bisa menggugah kita, bisa membuat semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah sehingga kita punya kekuatan lahir maupun kekuatan batin, sehingga kita termasuk orang yang ahli ibadah dan mudah-mudahan termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Innahu wal barrur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah baldatun Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa an sa'iri buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil faxsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلي الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar.
akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha